Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal hajja wa ja'alahu minasy syara'il qadimah wa jama'an nasa yauma arafah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala sayyidil hujjaj wal mu'tamirin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi tayyibin tahirin wa sahabatihi al-ansari wal muhajirin. Ayyuhal ikhwan wal akhwat rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasy syaitan tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Wa qala fa'lam annahu la ilaha illallah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-hujjaj wal umar wabdullah in sa'alu u'tu in da'u ujibu in anfaqu ukhlifa alaih. Wa qala ma min abdin yaqulu la ilaha illallah illa qala Allah ta'ala sadaqa abdi. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin ashabal fadilah, para wakil talqin, para mubalik, para mubalighah, para asatid, para murabbi, muallim, wabil aula umi, miwah putra putri, cucu cicit, mantu, para petugas kesucian jiwa lemparan terus nembe ngaoskeun ayat suci Al-Qur'an, tambi tawasul mangkobah. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, mudah-mudahan sadayana barokah sehat, barokah rizkina, barokah ibadahna. Mangga kurang sejak riadoh tabaruk kalayan robitoh kapangersa sayhuna wa mursiduna guru agung urang sadayana. Mudah-mudahan nyarengan dan doa urang, nyarengan dina khotaman urang, nyarengan dina manakiban urang dalam dimensi spiritual ruhaniyah mayunkeun diri ka Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum ya waliyallah. Mangga. Assalamualaikum ya sahibal karamah. Assalamualaikum ya habiballah. Assalamualaikum ya habiba rasulillah. Assalamualaikum ya ahla la ilaha illallah. Assalamualaikum ya Kangjeng Syekh Ahmad sahibul wafa tajul arifin radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. La ilaha
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun walau karihal zalimun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hajamal wahdama wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, tusabbihu lahu as-samawati sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la yafqahuna walakin la tafqahuna tasbihihim innahu kana haliman ghafura. Al-Isra 44. Mensucikan Allah, menasbihkan Allah apa-apa yang ada di langit dan yang di bumi dan semuanya, binatang melata, pepohonan, malaikat, jin, manusia, seluruh yang ada di dalamnya, semuanya, termasuk virus yang bisa terdeteksi ataupun yang belum terdeteksi, semuanya menasbihkan Allah. Oleh karena itu, kita di zaman sekarang ini lagi Allah memberikan musibah yang melanda dunia. Mari kita sikapi dengan perspektif iman, Islam, ihsan. Di samping kita melaksanakan makom asbab, sebab akibat, yaitu ikhtiar dan syariat, yaitu melalui protokol kesehatan. Dan sekarang manakiban di tempat yang mulia ini pun juga dibuka secara virtual, yang insya Allah di seluruh penjuru, di dalam ataupun di luar negeri, sama-sama sedang ikut melaksanakan manakiban. Manakib Syekh Sultan Aulia yang bertempat di Mursyid di hadad zaman Syekhuna wa Mursyiduna Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin, Pondok Pesantren Suryalaya. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan limpah barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jauh nun di sana, di belahan dunia, belahan negara, insya Allah tetap bergabung, bersambung. Karena ruh keikhlasan, esensi ketauhidan tidak tertutup oleh ruang dan waktu. Dan insya Allah pada saat yang mulia ini, kemarin kita telah menyaksikan perjalanan ritual ataupun perjalanan
sakral ibadah haji dan umroh. Dari mulai hari Tarwiyah, tanggal 8, tanggal 9, hari Arafah, bagi orang-orang yang tidak bertepatan kebetulan berangkat ke tanah suci, maka gabungkanlah ruhnya, dalam kolbunnya, dalam jiwanya, bersama frekuensi Ibrahim Khalilullah, amin, bersama frekuensi Ismail Dabihullah, dan bersama para anbiya wal mursalin. Insya Allah ruh yang disertai dengan zikrullah tidak tertutup oleh ruang dan waktu, dan insya Allah akan bersama-sama bersama makhluk Allah yang di langit ataupun yang di bumi, yang selalu jujur menghadap Allah, yang selalu mengingat Allah, mensucikan Allah. Lihat matahari tidak pernah bohong, lihat bulan tidak pernah bohong, lihat bintang tidak pernah bohong. Tapi setelah kita evaluasi melalui perjalanan, yaitu thariqul mustaqim, thariqo minallahi rabbil alamin, kok ternyata kita yang banyak lupa, kita yang banyak salah, kita yang banyak bohong. Oleh karena itu, ya Allah, dalam musibah petaka yang sedang melanda pada dunia, khususnya di negeri kita yang tercinta, mudah-mudahan Kau tolong kami semua dengan hati kami, kehambaan kami tetap bersandar, tafwid tawakal padamu ya Allah. Dan berikanlah udung ladang ibadah, berikhtiar kita, yaitu memakai protokol kesehatan sesuai dengan para akademisi dokter. Mudah-mudahan itu pun menjadi ibadah bagi kami dan bagi penghuni negeri ini. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi dua dimensi pakai. Itulah. Yang kedua, tatkala ruh kita selalu tersambung bersama Rabb kita yang sangat halus, bahkan sampai ahpa kalau dimensi thariqah, insya Allah menyertai semua alam semesta sedang mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, sebagaimana tadi yang disabdakan, yang difirmankan dalam surah Al-Isra ayat 44, yaitu tusabbihu lahu as-samawati sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihihim innahu kana haliman ghafura. Tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi melainkan semuanya mentasbihkan Allah. Oleh karena itu mari kita muhasabah. Jangan-jangan ini akibat banyak kelupaan kita. Maka oleh karena itu jadikanlah pada keadaan manakib sekarang ini, walaupun secara virtual dimanapun, mari kita memohon ampunan pada Allah. Dan memohonkan ampunan untuk kita, untuk negara kita, untuk dunia. Maka mudah-mudahan termasuk taubatan nasuha, dan termasuk taubat internasional. Apa doanya dan mana doanya? Ya sebagaimana Allah dikasihkan kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mari sama-sama. Rabbana Allah ya Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, terimalah doa kami, permohonan kami, karena ini semuanya mungkin dosa-dosa kami itu untuk kehambaan di hadapan Allah. Walaupun pada hakikatnya banyak hikmah dari Allah yang Allah berikan, tapi evaluasi kita tetap merunduk mengakui kehambaan di sisi Allah. Dan sembuhkanlah yang sakit, yang sehat terus berkahkanlah kesehatannya, amin. Dan yang sedang di rumah sakit ataupun sedang isolasi mandiri di rumah sakit, ya Allah sembuhkanlah mereka semua dengan barokah doa-doa para ikhwan wal akhwat, muslimin wal muslimat. Mudah-mudahan Allah mengabulkan. Itu dimensi hakikat. Jadi dimensi hakikat itu dalam hati kita syarat tauhid. Jadi taslim, tafwid pada Allah. Hanya Allah yang maha menggerakkan, al-mudabbir, yang maha
menciptakan, yang maha menentukan, yang maha memiliki. Tapi jangan lupa kita karena dua dimensi, yaitu ada dimensi hakikat dan dimensi syariat. Dalam syariat, ayat Allah memperkenalkan pada kita dan mendidik pada kita, laha maka sabat wa alaiha maktasabat. Untung ruginya manusia tergantung kasabnya manusia itu sendiri. Maka dimensi syariat itu majazi istilahnya, jalankan oleh kita. Hakikat adalah tak ada satupun yang bisa berintervensi pada Allah. Apapun yang terjadi mesti terjadi kalau memang Allah menghendaki. Oleh karena itu kita tidak tahu rahasia qadar, maka jalankanlah syariat. Oleh karena itu syariatnya dijadikan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon melalui manakiban, melalui sholawat, melalui baca Quran, melalui dzikir, itu pun dalam kelompok ataupun dimensi syariat. Mari kita bersolawat kepada a'rafu billah, mursyid awal, yaitu habibana wa nabiyana Muhammad, yang insyaallah musalsal sampai mursyid yang dijadikan guru agung kita, Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Disebut satu, insyaallah terbawa semuanya. Mari, Allahumma inni nawaitu bisolati ala nabiyika sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam imtisala li amrika wa tasdiqan li nabiyyika wa mahabbatan ilaihi wa sauqan li qadrihi wa sauqan ilaihi ta'ziman wa takriman li qadrihi wa li kaunihi ahalla lidzalika. Sallu ala nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mudah-mudahan fa inna sholati wasilatu bainana wa bainakum. Fa inna sholati maghfura lakum. Sanyana lantaran sholat itu adalah lantaran sholawat padaku bagi syafa'atul lakum. Fa inna sholat syafa'atul lakum. Sesungguhnya yang bersolawat padaku pertolongan buat kamu semua. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita, solawat kita untuk maslahat dunia dan akhirat. Karena kita hamba, sehebat apapun ibadah kita tidak boleh kita mengaku ya. Mengaku apapun tidak boleh. Nah, karena kita hamba di hadapan Allah. Maka tatkala kita sering berzikir, kita sering baca Quran, kita sering baca tahajud,
Awas, hati-hati. Syaitan mulki akan mensusup pada diri kita, akan mengelontor pujian-pujian, sanjungan-sanjungan yang kadang-kadang kita lupa diri. Padahal kita bukan pemilik pujian. Maka Ibnu Athaillah bersabda, "Idza atlaqo as-sana 'alaika walasta biahlin fasna 'alaihi bima huwa ahlu." Apabila datang ungkapan-ungkapan, ucapan-ucapan pujian kepada kamu, wahai Salih, walastabil ahlin, dan kamu bukan ahli, bukan pemilik puji, fasna alaihi, cepat hati kamu hidupkan dzikir hobi. Siapa pemilik puji yang sebenarnya? Allah. Maka cepat dzikir hobi ini fungsikan untuk kehambaan kita menghadap Allah, bukan dijadikan untuk ngetren kita, untuk sesuatu yang dijadikan kita itu demonstratif, seakan-akan kita pemilik puji. Mudah-mudahan kita diselamatkan dengan melalui Syekhul Mursyid menanamkan kalimat tauhid dalam ruh jiwa kita. Ini adalah untuk membuktikan kehambaan kita di hadapan Allah, bukan untuk membuktikan kita sebagai super power ataupun apa. Karena kita hamba, maka pasna alaihi bima huwa ahlu. Cepat kita puji Allah, karena Allah pemilik puji. Qadimun li qadimin, qadimun li hadisin, hadisun li qadimin, hadisun li hadisin. Puji hebeul kanu hebeul, puji hebeul kanu anyar, puji anyar kanu hebeul, puji anyar kanu anyar, milik Gusti Allah. Banyak yang gagal para pendaki karena terjebak dengan sanjungan. Oleh karena itu az-zuhad idamudihu in qobadu li syuhudihim as-sana'u minal khalqi. Kadang-kadang bagi seorang salik yang juhud, yang tapak, idamudihu apabila dia dipuji, in qobadu, merasa sempit jiwanya, malu sama Tuhan yang ada di depan kita, yang meliputi seluruh alam semesta, yang meliputi kita. Malu kita, dianggap apa kita, karena kita sadar yang tahu kita adalah kita. Oleh karena itu inqobadu lisuhudihim as-sana minal khalqi, karena pandangan orang-orang juhud, orang tapak, yaitu pandangannya yang memuji itu adalah makhluk yang tidak memiliki apa-apa. Kenapa kita terjebak oleh makhluk? Itu satu, yaitu apabila dipuji merasa sempit hati karena melihat kita kepada makhluk. Tapi ada apa? Satu lagi, yaitu wal arifuna idamudihu in basatu. Orang-orang makrifat yang sudah tenggelam musyahadah muraqabah pada Allah, apabila dia dipuji, dia tidak melihat orang yang memujinya, tembus malatas, sur bahasa Sunda nama tembus kanu midamelna saha Allah. Tapi kalau hatinya tembus pada Allah, mana mungkin dia GR dipuji manusia. GR dalam arti loba, yang akhirnya kalau sudah GR merasa ketagihan dengan pujian, segala sesuatunya menjadikan susah. Ibadah haji tenyenangkeun, salat tenyenangkeun, dzikir pun merasa sempit. Karena apa? Orientasinya makhluk. Tolabud dunya bi amalil akhirah. Kita mencari dunia dengan amal akhirah, apalagi dengan baca Quran, dengan dzikir. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita. Amin. Nah, ini dalam dimensi sufi harus dijelaskan, karena banyak yang terjebak dengan kadang-kadang pujian-pujian. Mungkin para pembisik, mungkin sekeliling kita siapa, lalu melontarkan kepada kita yang sebenarnya kita tahu kita ini bukan ahlinya dalam hal itu. Misal, bapak ini sudah cukup lah, bapak ibadahnya tahajudnya hebat, sholatnya hebat, zikirnya hebat, maka bapak itulah pantas, sebenarnya itu bapak sudah wali Allah. Nah, mulai dipunculkan untuk diri kita oleh mereka bisa yang husnudon billah, baik sangki pada Allah, baik
baik sangka pada Allah ataupun mereka ABS asal Bapak senang. Nah, maka kita harus sadar. Kalau tidak sadar kita tertipu. Maka ajhalun nasi man taraka yakina ma indahu lidonna ma indan nasi. Maka sebodoh-bodoh manusia itu man taraka yakinan, yaitu orang yang meninggalkan keyakinan. Man taraka yakina ma indahu lidonna ma indahun nas. Orang sebodoh-bodoh orang itu orang yang kala meninggalkan keyakinan. Misalnya, saking mujinya, bapak ini adalah a'rafu billah. Mama ini adalah kekasih Allah yang luar biasa, terus disanjung. Padahal diri sadar. Dikir jarang, sholat pun belang betong, jeung sabangsana. Mana muliana diri, tapi kejebak. Akhirnya dijadikan bahasa oleh dirinya kepada orang lain. Maka itu terjebak, tertipu. Nah, tidak sadar pada diri. Pak, Bu, Badenaros, Bapak suka buang berak, Ibu suka buang berak. Buang berak Bapak, buang berak Ibu, buang berak saya, apa harum, apa bau? Harum, bau. Orang lain saking mujinya, berak Bapak tadi seperti minyak misi. Bagaimana menyikapi Bapak? Berak Ibu seperti minyak misi, saking harumnya. Lalu Bapak terjebak dengan pujian itu. Maka akhirnya Bapak ngobrol lagi kepada teman Bapak. Ngobrol lagi, kata anu mah aku begini, aku begini. Itu adalah penipu. Karena tertipu oleh syaiton mulki. Selamat dari syaiton mulki yang di alam nasut bisa saja terjerembab di syaiton malakut. Yang haus kalau syaiton malakut ikut di waktu dzikir, ikut di waktu baca Quran, ikut di waktu sedekah. Supaya mendudukan kita sebaik-baik makhluk di hadapan yang lain. Padahal itu adalah maunya nafsu. Padahal itu maunya syaiton. Oleh karena itu mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita. Amin. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita. Karena di zaman sekarang kan banyak yang aneh-aneh. Ngetren dikit. Aku misalnya begini. Bisa saja ngaku nabi, ngaku wali, ngaku ini. Dan wali itu wayajuju biidoril karomah, hukumnya wenang mendohirkan karomah, tidak wajib. Jadi misalnya Bapak jadi wali abdal ataupun kuroba nujaba ataupun wali malamatia ataupun wali majub ataupun wali supi, wali apapun yang Bapak raih, misal Bapak tidak berhak mengaku. Kalau Bapak mengaku bahwa Bapak adalah seorang aulia Allah, apalagi Bapak mengumumkan batal kewaliannya. Inhitatun anhimatil aliyah. Maka Pangresa Guru Agung mewariskan kepada kita supaya kita berakhlakul karimah menuju hadirat Allah, selalu terus ucapkan sebelum dzikir, ilahi antama waridho kamaf a'tini mahabbataka wama, dan dikuatkan dengan tambi, dikuatkan dengan mangkoba manakib, dikuatkan dengan khotaman, dan selalu saling mendoakan satu sama lain. Mudah-mudahan Allah mewariskan akhlak pangresa pada kita semua. Amin. Keikhlasannya, kejuhudannya, kema'rifatannya, itulah yang berarti. Beliau tidak mengumumkan apa-apa, tapi Allah yang menariknya. Seperti laksana Ibrahim disuruh manggil supaya ibadah haji, biar Nabi Ibrahim suaranya tidak disampaikan ke Indonesia, tapi Allah menyampaikannya kepada hamba-hamba yang ada di Indonesia, hamba-hamba yang ada di Turki, hamba-hamba yang ada di seluruh penjuru dunia yang dikasih oleh Allah iman, hidayah Islam, hidayah ihsan. Itulah, maka tiada lagi dan tiada bukan. Kalau memang ingin kita selamat dunia dan akhirat, tenggelamkanlah dzikir hanya untuk Allah. Ridho kamat lubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Kurang dan lebih mohon maaf. Terima kasih atas segala penghormatan, pengakuan, kebersamaan. Wabil aula kepada Syekhul Mursyid kita yang selalu mentransfer Ruhul Qudsi pada semua ikhwan wal akhwat. Ya Allah, satukan dalam berdoa kami. Amin. Satukan dalam sembahyang kami. Amin. Satukan dalam segala
perilaku kami, gerak dan diam kami seperti mursyid kami, mencintai Allah, ikhlasnya, tauhidnya, dan ma'rifatnya. Dan gabungkanlah kami di dunia ini bersama spiritual keikhlasan ketauhidan beliau, di akhiratnya bersama dengan beliau, dengan fadl dan rahmat Allah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salamullah ala taha lillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Iwan ahwat rahimakumullah, baik yang berada di pondok pesantren Suryalaya atau dimanapun berada, alhamdulillah rangkaian amaliyah dan ilmiah manaqib telah bersama-sama kita laksanakan. Mudah-mudahan keberkahan dari guru-guru kita sekalian tercurah untuk kita semua. Kami dari kru yang bertugas www.suryalaya.org mengaturkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.